يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صرك الجنود هاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاطربوا يهنا المساني، فهدار اليمن غرا، واستديعوا بجمالي، فخفي الحسن تفرع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. وعلى البشرى بزادي مستبير، ليس يغفل أي صوتنا عطاء زمان فخر المعبى. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. بني ربي كله عبدي جل يا صورة العد، اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا
مرحبا بك يا النبي قد سعى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبل كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا الوحيدين نهجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نصعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في ذواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين
ربي فاغفر لي ذنوبي ببركات الهادي محمد يا الله ربي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام وانتنا مقاطعنا من ضياق الجسام ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وكريم الأرواح منا بلقاء خير العنام فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Buya Ar-Razi, yang insyaallah pada malam hari ini akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Demikianlah tadi kita telah dengarkan dan kita telah salawat bersama, tawasul dan salawat yang disampaikan yang dipimpin oleh Ustadz Anwar Munawar, dan pembacaan Maulid Nabi yang disampaikan oleh tim hadrah dari Muhibbin Citra Raya dan Al-Fat. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan pada malam hari ini, rahmat Allah turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu tausiah yang insyaallah sekaligus ditutup doa yang akan disampaikan Al-Mukarram wal Muhtaram Buya Ar-Razi Hashim. Kepada Al-Mukarram kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'ana bidzikri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi syarrafana binuri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi أكرمنا بكرامة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم ومن الغفلة إلى الحضور. آمين يا رب العالمين. Para ulama, para kiai, para umara, sahibul bait yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang namanya tentu sudah disebutkan oleh MC kita tadi. Semoga semua yang hadir, semua yang berjasa, semua yang andil malam ini Allah berkahi. Amin.
wabil khusus yang solawat, yang baca Quran, suaranya habis, suaranya serak, hanya untuk menyampaikan solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah, itu semua penduduk Madinah menawarkan, wahai Rasulullah, tinggallah di kampung kami, di desa kami, tinggallah di suku kami. Apa kata Nabi? Da'hu, biarkan kendaraanku, ontaku jalan. Fa innaha ma'murah, dia sedang ditugaskan, diperintahkan. Jadi tidak ada binatang yang lewat di depan kita kecuali dia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, Nabi lagi duduk-duduk, tiba-tiba angin kencang bawa debu. Sahabat kemudian mencaci maki angin dan mengatakan, angin sial. Apa kata Nabi? La tasubur rih fa innaha ma'murah. Jangan pernah kamu caci maki angin karena dia sedang diperintah. Ini ma'rifat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hatta angin tidak dicaci, hatta onta tidak dihina, dibiarkan jalan. Terus jalan, datang lagi sekelompok suku di Madinah mengatakan, wahai Rasulullah, berhentilah, tinggallah di sini. Nabi mengatakan, bukan aku tidak mau berhenti, tapi ontaku sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu apa ini? Kalau ada orang ngomong begitu sekarang ini disebut khurafat. Padahal ilmu ini ada. Orang tua kita dulu menyebut ilmu gerak hati. Sama, itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampailah di penghujung. Ternyata sampai di tempat yang sangat mengerikan bagi orang Indonesia. Orang Indonesia paling takut di tempat yang ada kuburnya, benar gak? Benar ya? Padahal di Suriah itu orang tinggal, kubur ada di dalam kamarnya. Biasa aja. Kuburiyun. Tahu kuburiyun gak? Hah? Kita dituduh oleh orang yang gak paham tentang kubur, bahwa kita ini kuburiyun, penyembah kubur. Selamat penyembah kubur. Ini saya lihat muka-mukanya ada wajah-wajah kuburiyun ini ya. Tapi bukan nyembah kubur. Dia cuma cinta ziarah kubur. Lalu Nabi disuruh berhenti. Kenapa? Ontanya berhenti. Ontanya yabruk. Yabruk itu dia duduk. Tahu-tahu itu tanah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Tanah sukunya. Dulu di situ dikubur orang-orang musyrik. Itu tanah yang paling tidak diminati di sana. Tapi sepemilik tanah berpikir, semoga ini tanah bermanfaat. Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya Nabi panggil itu keluarga Abu Ayyub. Apa kata Nabi? Saminuni ha'itakum. Ini kuburan-kuburan tua, kebun-kebun yang isinya kuburan tua horor ini. Coba harganya berapa? Saya mau beli. Nah, ini gaya Nabi. Nabi enggak pernah begini, Pak. Nabi bilang, saya mau beli. Walaupun duitnya belum ada. Kenapa? Gerak hati. Ini bukan nekat loh ya. Jangan coba-coba ntar kalau belum mantep hatinya. Konyol namanya. Nabi diperintah oleh Allah. Jadi Nabi ini bukan makhluk proposal, mohon maaf. Nabi anti proposal. Nabi mau apa aja bisa, tapi Nabi lagi uji sahabatnya. Apa kata beliau? Saminuni. Saminuni itu saman. Saman artinya harga. Ini hargai berapa nih? Tanah yang kalian anggap paling horor, gak laku ini. Tapi saya tetap mau beli.
Nabi nggak ambil tuh selawatin seperti ajaran kita ya. Itu boleh, nggak apa-apa. Cuma Nabi nggak begitu, Nabi gentle orangnya. Ini harganya berapa? Antum ambil selawatin boleh-boleh aja. Saya dapat ijazah juga yang begitu tuh. Tapi nggak pernah nyobain untuk diri sendiri. Untuk orang lain pernah saya kerjain dulu 10 tahun yang lalu. Zaman-zaman belum ketemu ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Ada orang mau jual rumah, datang ke kita ya. Oh tenang, ente gak nyampe sebulan laku insya Allah. Jaminannya Rasul, aneh solawat. Gitu. Oh bener laku. Tapi habis itu malu. Masa urusan rumah pakai solawat. Malu saya, walaupun itu boleh. Lama-lama tradisi itu kita tinggalkan. Dapatlah hadis ini. Oh Nabi ini begini mengajar umat. Saminuni, gentle orangnya. Walaupun kita ini tidak pantas menjadi seperti beliau. Tapi kan ayat yang dibaca oleh qari kita tadi. Laqad kana lakum. Ini saya kasih tafsir yang mungkin jarang saya bahas. Coba cari di semua kajian saya yang ada, saya gak pernah menafsir ini. Tapi saya lihat banyak ustadz mentafsir ini. Mau dengar tafsir versi kita? Bismillah ya, kita minta izin kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum. Laqad, la itu artinya sungguh. Bukan la, tapi la. La artinya sungguh. Lalu diulang lagi, qad. Qad itu sungguh, berarti sungguhnya berapa kali? Allah serius ini. Kalau ada orang baca ayat ini, dengar ayat ini, lalu dia masih main-main, berarti dia tidak mengerti Allah sedang berbicara kepadanya. Ini Allah lagi sungguh-sungguh. Sungguh, beneran nih, beneran. Ini kita kalau ada teman ngomong begitu, aneh beneran nih. Kita gimana? Kita perhatiin dia. Nah ini Allah lagi ngomong, laqad, sungguh, sungguh. Kana lakum. Kana bahasa Arab itu isim atau fi'il. Yang belajar bahasa Arab. Isim atau fi'il. Kata kerja atau kata benda. Kata kerja. Madhi, tapi maknanya lisubut, selalu. Karena Rasulullah itu adalah selalu, tetap. Lakum bagi kamu, kita, berarti saya masuk. Kum di situ, Bani Adam, semua umat manusia, bukan hanya orang Islam. Semua umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Fi. Bukan bi, tapi fi. Apa bedanya fi dan bi atau ila? Kalau ila cuma ngelihat. Ada fi di situ. Fi di situ ada makna mahabbah. Fi mahabbati Rasulillah. Dalam mencintai Rasulullah. Uswatun hasanah. Ada uswah. Uswah sering kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Teladan. Tapi secara harfiah berarti sesuatu yang bisa ditiru. Uswah. Sesuatu yang bisa ditiru. Bahasa halusnya teladan. Uswatun hasanah. Ada di kalimatnya hasanah. Hasanah bahasa Arab artinya bukan hanya baik, tapi indah. Uswatun hasanah. Contoh yang indah, bukan hanya contoh yang baik. Indah. Ya. Maka siapapun yang mengambilnya, Allah akan berikan nur hasanah dalam dirinya. Antum ambil satu sifat Nabi,
Allah akan pancarkan cahaya di wajah kita, di kolbu kita. Jadi setiap hari Allah memandang kolbu. Apakah di kolbu hamba ini ada nur sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa tidak fi nabiyillah? Kalau nabiillah antum enggak sanggup. Nabi pertama kali naik ke Arasy dapat perintah salat berapa? 50. Ketika turun ke langit ke-6 datang Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Umatmu enggak sanggup, bukan engkau wahai Muhammad. Umatmu tidak sanggup. Sedangkan engkau nubuatmu sanggup. Maka Rasulullah setiap hari sebenarnya tetap sholat 50 kali. Sebenarnya. Makanya coba lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tertidur dan tidak sholat witir. Lalu beliau mengqadha ketika orang sudah azan. Orang sudah azan bakal qomat, beliau baru bangun, dibangunkan Sayyidina Bilal karena beliau mengurusi umat kelelahan. Akhirnya beliau selesai sholat subuh, beliau qadha sholat witir, beliau qadha sholat fajar. Syuruk Nabi sholat, duha Nabi sholat. Cuma beliau tidak tunjukkan di depan umatnya kecuali sesekali saja. Akhsha an asyukka ala ummati. Aku khawatir membebani umatku. Ini bab nubuwat. Bab apa? Maka bukan fi nabiyillah, tapi fi Rasulillah. Gak sanggup kita mengikuti fi nabiyillah. Nabi Muhammad SAW yazkurullaha fi kulli ahyani. Ingat Allah setiap saat itu nubuat. Gak sanggup? Tanya Pak Kiai, para ustadz habaib. Habaib yang dalam dirinya ada darah Rasulullah. Para ulama yang di dalam kolbunya ada ilmu Rasulullah. Tetap tidak sanggup untuk zikir setiap saat. Makanya tidak ada doa Allahumma sbut, Allahumma adim az-zikr alaina, lana, gak ada. Ya Allah abadikan zikirku, gak ada. Yang ada cuma a'inni ala dzikrik. Bantu aku mengingatmu ya Allah. Maka siapa yang tadi sore zikir sore, tadi pagi zikir, barusan zikir tawassul, itu karena Allah membantu menyebut namanya di lisan dan di kolbu. Maka katakan lakal hamdu ya Rabb. Inilah yang kita katakan alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Terima kasih ya Allah atas hidayah ini. Itu nama Allah, ditaruh di gunung-gunungnya hancur. Taruh di bukit yang bertanah, tanahnya kemudian longsor. Taruh di bukit, taruh di langit, langit bergetar. Maka jika ditaruh di kolbu seorang mukmin pasti bergetar, tapi getarannya disebut wajlah. Beda dengan gunung, beda dengan langit. Khashi'an mutasaddian, sedangkan kolbu mukmin wajilat qulubuh, hanya wajilat karena kolbu sangat kuat untuk menerima nama. Disitulah kenapa ada ilmu namanya talqin zikir, ilmu bimbingan menyuapi nama Allah masuk ke dalam kolbu. Kolbu ini nggak bisa dimasukin hafalan, dia bisanya pemaknaan nama, pemaknaan ayat. Hafalan masuk ke sini. Maka jangan heran di akhir zaman banyak yang hafal Quran, tapi maknanya tidak tembus sampai ke dada. Karena di kolbunya tidak ada nama Allah, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Berarti ada sunnah nubuwah, ada sunnah risalah. Beda ya? Sunnah nubuwah, sunnah risalah. Sunnah nubuwah inilah yang disebut ulama usul fiqih sunnah khasah, sunnah khusus buat Nabi. Maka Nabi wajib
Sholat sunat itu bagi Nabi wajib, terutama sholat malam. Nabi menyambut tamu siang hari. Biasanya ba'da zuhur beliau sholat 4 rakaat, 2+2. Tapi ada tamu, dan tamunya nggak jelas dari mana, belum jelas juga muslim. Lihat dia rahmatan lil alamin. Tamu nggak jelas pun disambut. Saya masih jauh lah dari amal ini. Lalu beliau tinggalkan sholat 2 rakaatnya. Beliau baru sholat 2 rakaat. Harusnya 4 rakaat. Setelah tamu pulang, tidak ikut sholat bersama Rasulullah. Beliau sholat asar. Wa ba'da asar beliau pulang ke rumah Sayyidatuna Aisyah dan sholat 2 rakaat mengqadha yang ba'da zuhur. Dan itu tertulis dalam kitab-kitab yang sahih. Inilah yang disebut sunnah nubuwah. Itu yang disebut bagi kita nafilah. La yazalu yataqarrabu ilayya abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasalah hambaku mendekatkan karena cinta. Nah, jadi taqarrub itu babnya 1, mahabbah. Kalau ibadah belum tentu, bisa jadi terpaksa, bisa jadi cari pahala. Tapi kalau taqarrub gak lagi cari pahala, pahala pasti dapat. Bukan lagi terpaksa, apalagi versi ahli fikih bahwa hukum syariat itu beban, taklif. Tapi bagi orang-orang yang taqarrub ini, bagi dia mahabbah, ekspresi cinta. Gimana? Sholatnya udah sholat cinta belum? Gimana? Sholat cinta mau cepat, mau lambat, mau lama, mau pendek sama. Gak ada urusan. Jadi bukan berarti orang yang sujudnya lebih lama, lebih cinta daripada orang sujudnya cepat. Itu masalah lain. Itu masalah kesempatan. Orang yang cinta, Bapak Ibu kerja. Ini Bapak-Bapak ini wajah-wajah kena beban kerjaan semua ini. Kecuali beberapa yang sudah pensiun. Ya, kenapa tetap kerja? Karena cinta dengan seseorang namanya istri atau anak. Benar ya? Maka kita mau berangkat kena hujan. Ini kan musim hujan ya. Tapi kayaknya di sini jarang hujan ini. Ya, saya ke Kalimantan berangkat hujan, pergi pun hujan. Alhamdulillah. Dan kita rajin Pak. Supaya dapat gaji di akhir bulan tanggal 25, kita berangkat pagi pulang sore. Kalau PNS, ASN anggota, tanggal 1 ya. Ketahuan Pak. Saya juga anak ASN dulu. Ya. Supaya dapat gaji, kita rajin datang pagi pulang sore, pagi pulang sore, pagi pulang sore. Begitulah terus. Supaya dapat hasil di awal bulan atau akhir bulan. Kenapa sholatnya belum ada hasilnya? Karena rajinnya cuma 3 hari. Habis itu lepas. Habis talqin sama guru, ambil ijazah, sholawat, zikir dari syekh, mursyid, wakil talqin. Habis itu apa? Ya paling sehari, 2 hari, ya lumayan lah daripada enggak. Wajar nama Allah belum terbit dalam kolbu. Wajar nama Rasulullah belum bercahaya dalam akhlak kita. Wajar. Oleh karena itu, tirulah spirit nubuah Nabi, tapi yang wajib diikuti risalah Nabi. Nubuah la yazalu yataqarrub, maka nubuah pada kita itu taqarrub. Nafilah, sesanggupnya ikuti. Tapi risalah itulah hukum syariat. Jadi sebenarnya orang kalau belajar nubuah, ujungnya hakikah, mungkinkah meninggalkan syariat? Justru syariatnya terbawa. Maka jangan ngomong bullshit lagi bahwa hakikat tidak bersyariat, enggak ada. Orang berhakikat pasti bawa syariat. Karena dia sudah mahabbah. Hanya orang-orang ahli fikih yang enggak ngerti ahli zikir ini lalu menuduh mereka meninggalkan syariat. Enggak ada namanya ahli zikir, ahli hakikat, ahli mahabbah meninggalkan risalah.
Kenapa? Risalah itu sudah potongan, diskon. Maka risalah itu rahmah. Kalimatnya wama arsalnaka, tidaklah kami utus engkau, risalahkan engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Rahmat kasih sayang. Udah diringkes, udah diringankan. Yang tadi 50 jadi 5. Itulah syariat 5. Kalau nubuah hakikat 50. Nggak ada ahli hakikat meninggalkan syariat. Nggak ada. Justru mereka paling ketat mengamalkan syariat. Menurut antum itu sunnat, bagi mereka wajib untuk dirinya sendiri. Sholat witir sunnat apa wajib? Bagi saya wajib. Karena berdasarkan hadis Nabi, autiru walau biroka'ah, witirlah walaupun 1 rakaat. Hadis sahih. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, ausani khalili bithalas, kekasihku Rasulullah mewasiatkan aku 3 hal. Yang pertama, an utira qabla an anam, aku berwitir sebelum tidur. Ini Abu Hurairah. Karena Nabi tahu Abu Hurairah ini nanti orang sibuk berdagang dan berpolitik. Abu Hurairah, maka dia pasti tidurnya agak malam. Dia juga seorang profesor, dia ngajar. Maka dia witir sebelum tidur. Tidurnya Abu Hurairah jam berapa? Tahu nggak? Abu Hurairah itu punya anak perempuan semua, lalu istrinya juga perempuan, benar nggak? Anaknya masih kecil, masih anak-anak remaja. Dia ajarkan, wahai putriku, hidupkanlah malam 1/3 malam pertama. Maka putrinya bangun dari jam 9, mungkin dari jam 8 lah. Jam 8 sampai jam 10. 2 jam. Lalu dipanggil istrinya, dibangun. Dek, neng. Orang sitik ini neng ya? Neng. Lanjutin. Putrimu sudah mulai ngantuk. Ayo. Maka istrinya bangun. Gak tahu kalau istri-istri di sini gimana nih? Dibangunin gitu gimana? Kamu aja mas gitu ya. Lebihin doanya mas ya. Ya bu ya. Maka bangunlah istrinya dari jam 10 sampai tengah malam. Sampai kira-kira jam 1. Setelah itu dari jam 1 sampai sebelum subuh. Abu Hurairah itu tidurnya hanya sesaat sebelum subuh. Di situ dia witir. Kebayang mantu? Dia tidur sebentar di awal malam. Ntar sebentar dia bangunin anak. Sebentar dia bangun lagi, dia bangunin istrinya. Jadi sebenarnya dia tidak tidur. Abu Hurairah. Dia menjadikan pesan Nabi wajib untuk dirinya, tapi tidak wajib untuk murid-muridnya. Saya mau tanya, sholawat itu wajib atau sunat? Ayo. Kalau ahli fikih bilangnya apa? Sunnah. Sholat sah nggak tanpa sholawat? Berarti wajib. Mengaji fikihnya, fikih apa itu? Fikih Syafi'i apa Syafi'i itu? Ya, dalam fikih Imam Syafi'i, sholat tidak sah jika tidak ditutup dengan sholawat. Kenapa? Sholawat antum itu pasti gak khusyuk. Tapi kalau ditutup sholawat Allah terima. Diterima aja. Yang penting ada nama Nabi Muhammad SAW. Mau sholawat yang diterima. Mau sholat yang diterima. Sholawat yang banyak. Saya pastikan tadi sholat isya'nya hanya 0,0 sekian yang khusyuk. Selebihnya kusut. Ya. Minal khasyi'in, enggak. Minal kusutiyin. Kalau itu saya yakin. Yang ngomong bukan saya, Abdullah bin Amr, kata beliau dalam hadis Tirmizi. Sebelum akhir zaman berakhir, sebelum kiamat berdiri, yang pertama Allah cabut adalah al-khusyuk. Khusyuk, sehingga engkau masuk masjid tidak melihat lagi ada orang khusyuk. Maka ilmu khusyuk ini sedang ditarget oleh syaitan. Dan orang-orang bertubuh manusia tapi batinnya batin syaitan.
ilmu zikir yang mengajarkan khusyuk, sedang mereka target, Pak. Maka mereka bid'ahkan, mereka syirikkan. Itu setan senang. Muslim mensyirikkan muslim, girangnya setan itu. Dan hari ini terjadi, muslim membid'ahkan muslim, senang setan. Muslim menyesatkan sesama muslim, senangnya setan. Antum mau nyenangin setan atau nyenangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi berdoa, ya Allah, la taj'al ummati yadribu ba'duhum ba'd. Ya Allah, jangan jadikan umatku saling pukul memukul, saling pecah belah satu sama lain. Itu minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Jibril, karena beliau membawakan ayat dari Lauh Mahfuz ke bumi, hafal 3 ayat, minimal 3 ayat, bahwa Allah tidak menghendaki persatuan, Allah menghendaki ikhtilaf. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Allah kalau mau, Allah jadikan kamu ini satu umat, tapi tidak. Nabi nangis, Pak. Maka siapa yang memperjuangkan ini, dia sedang menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berniat dari hati paling dalam, hamba Al-Fakir Ar-Razi Hashim, untuk memperjuangkan islah antara umat walaupun persatuan sulit. Kita islah antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kawan kita islahnya cuma dalam bab kesamaan politik. Kalau sama politiknya dia islah. Dulu di masa Nabi ada pilkada nggak, Pak? Pilkabe, pemilu, nggak ada. Maka antum yang menganggap politik itu bagian dari iman, dia telah menjadi khawarij, pembawa bid'ah di umat ini. Antum yang dulu ngembos-ngembosi umat, mohon maaf, beda politik, beda pilihan, beda iman. Antum telah memecah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum sudah bikin sakit hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah membuat Rasulullah sedih. Walaupun Rasulullah tahu takdir umat ini pasti berpecah belah. Tapi jangan diperparah. Ini sudah dekat. Ke 2023 saya nggak banyak ceramah di luar. Ada, tapi nggak terlalu banyak. Menghindari karena sudah mulai masuk tahun politik. Bukan gak mau ngomong politik, saya gak ngerti politik. Serahkan kepada ahlinya, fardu kifayah. Sebagaimana ahli politik jangan juga ngomong agama yang dia gak ngerti. Sepakat gak? Islam tidak terpisah dari politik, betul Islam. Ente ngerti politik gak? Ar-Razi gak ngerti politik. Maka jangan giring-giring Ar-Razi ngomong politik. Ada aja yang mancing-mancing, atau nyusup aja. Awalnya cium tangan, ketika beda pilihan langsung lari dia. Oh berarti dia ta'zim kepada Habib, ta'zim kepada ulama, bukan karena cinta kepada Rasulullah. Dia ta'zim kepada ulama, kepada Habib, karena sama pilihannya dengan dia. Itu bid'ah. Karena Rasulullah mengatakan, ahibbu ahla baiti hubban li. Kalau engkau cinta kepada ahlu baiti, cintailah mereka karena cinta kepadaku. Di zaman partai belum ada. Di zaman pilkada, pilkabe, pemilu dan hati pilu belum ada. Di zaman itu Rasulullah mengatakan cintai ahlu baitku karena cinta kepadaku. Ahlu bait Rasulullah ada 2. Ahlu bait nasab, itu habaib, sayyid. Ada ahlu bait ruhiyah, itulah para ulama. Maka Habib, Sayyid, kalau dia tidak belajar keilmuan ma'rifatullah, dia hanya mulia satu sisi, tidak mulia 2 sisi. Tapi kalau Habib belajar agama dengan baik, maka dia ada 2 nur dalam dirinya. Nur nasabnya dan nur qalbunya. Jadi serius gini ya. Padahal saya ini gak yakin bisa ngomong malam ini. Ini masih radang, Pak. Hampir setiap malam kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Dan raditu billahi robba, saya ridho. Biar suara ini sakit, saya tetap akan membicarakan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, ini saya sampaikan hadisnya waktu
Saya lupa di Kalimantan atau di mana. Hadis Imam Ahmad. Nabi melihat dari jendela. Melihat ke dalam masjid. Ternyata dalam masjid sahabat-sahabat sedang memuji Rasulullah sembari benari. Kata kawan, main terbangan di masjid bid'ah. Waduh, bid'ah. Di hadis Nabi, sahabat main tari pedang dalam masjid. Dan Nabi membiarkannya. Malah Nabi nanya, mereka baca apa itu kok koman kamit? Lalu para sahabat mengatakan, itu orang Habasyah wahai Rasulullah, mereka berdendang Muhammadun abdun saleh. Muhammad adalah hamba yang soleh. Itu didendangkan, diulang, Muhammadun abdun salihun, Muhammad. Begitu terus diulang-ulang. Nabi pura-pura nanya, Pak, itu mereka baca apa? Nabi ngomong, hai bid'ah lo, kullu bid'atin dalalah, kullu bid'atin. Gak ada begitu Rasulullah SAW. Gak ada begitu. Kalau Nabi dakwah begitu, gak mungkin orang Madinah terima Rasulullah SAW. Maka siapapun yang sedang berhijrah mengislah dirinya, saya yakin antum punya cara mencintai Rasulullah. Udahlah gak usah ikut maulid kayak kita nih yang ahli bid'ah ini ya gak? Ya udah antum ambil aja akhlak karimah Rasulullah SAW. Tuh kan jadi ngomong bid'ah. Ada yang seneng kayak ini. Ada yang terbantu ya. Aneh gak bantu antum kok. Bantu dong. Rasulullah SAW bawa risalah syariat itu adalah rukhsah keringanan. Ini bukan itu beban. Jadi tar malam, bukan tar malam ya, tar subuh lah ya. Subuh jangan lagi beban. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini mau kasih tahu nggak masa depan. Ini bukan ramalan ini. Ini setelah kematian. Setelah kematian masuk alam mahsyar. Itu ada sekelompok orang terlihat di ufuk bagian sana, diikat pakai tali, lalu dipaksa dibawa oleh malaikat rahmat. Bertanyalah Rasulullah, itu siapa ya Allah? Itu umatmu yang dulu dipaksa sholat, dipaksa masuk surga. Jadi mereka bingung, kita mau dibawa kemana nih malaikat rahmat? Kok malaikat kasar amat sih? Malaikatnya senyum aja, udah tenang, diam, uskut ente. Dibawa. Tahu-tahu sudah antri depan pintu surga. Maka sholat yang dikatakan wajib itu bukan untuk kita, bukan untuk Allah juga. Bukan untuk di sini maksudnya, tapi untuk nasib di. Maka jangan jadikan amalan-amalan akhirat untuk sekedar keperluan duniawi. Apa kata Nabi maklum kepada Rasulullah? Inni khabbatu da'wati. Aku menyimpan doaku. Nabi Adam simpan enggak doanya? Enggak. Nabi Nuh pakai doa yang disebut Al-Ismul A'zam. Diangkat doa, turunlah hujan, tidak berhenti berhari-hari. Hancurlah orang-orang yang tenggelam, matilah semua orang kecuali yang naik kapalnya. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, ini umatku 950 tahun aku berdakwah. Mereka cuek aja, malah dieein ininya, kapalnya. Gimana kira-kira Ustadz? Kalau masjid, musola, pesantren kita dieein orang, kita bakar kali rumahnya ya. Nabi Nuh 900 tahun lebih gak pernah bakar siapapun. Justru sebaliknya mereka kasih air. Tapi kebanyakan airnya air hujan. Apa kata beliau? Ya Allah, jika mereka punya keturunan pasti kafir. Disinilah Nabi Nuh kena. 2 kenanya. Untuk seorang mukmin itu biasa, enggak dosa.
Tapi untuk seorang nabi ini menunjukkan tidak sempurnanya kenabian para nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Nabi Muhammad waktu dilempar lebih dahsyat. Nabi Nuh hanya dilempar kapalnya. Nabi Muhammad dilempar mukanya, wajahnya, mengalirlah darah. Disitulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak tahan memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlumuran darah. Maka beliau menjadi tameng Rasulullah SAW. Ketika ada kerikil tajam, kena kepala Abu Bakar. Itu Abu Bakar kalau antum cek jidatnya sudah nggak ada, nggak datar. Tubuhnya sudah patah-patah. Udah bengkak bagian rusuknya, lengkap sudah. Abu Bakar jadi tameng Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, maukah kami gulung ini Taif? Apa jawaban Nabi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Tapi dia berhenti di situ. Itu zikir Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan, wahai sahabatku Jibril. Lihat makomnya Nabi Muhammad. Beda dengan Sayyidina Jibril. Beda dengan Nabi Nuh. Fa innahum la ya'lamun. Mereka enggak ngerti maksudku. Jadi Nabi ini enggak ngamuk-ngamuk kalau orang enggak paham kalamnya. Enggak gebrak-gebrak meja, enggak ngebom. Kenapa? Beliau faham, orang itu tidak faham. Kata orang Jawa, yang waras ngalah. Bahasa Jawanya apa? Kata orang Banten apa? Nu cager ngeleh. Gitu ya, enggak bisa ngulang kan ya. Harus kursus dulu nih ya. Antum coba lihat makom Jibril. Jibril punya sayap. Sayapnya cukup begini. Langsung ketutup Taif. Kalau kita gimana kira-kira? Jibril, turun. Hancurin tuh yang bidahin aneh gitu ya. Itu sama aja antum. Jangan gitu. Gak usah begitu sama orang. Mereka belum paham kita. Mereka salah faham terhadap kita. Maka kita gak perlu salah faham kepada mereka. Itu sebabnya saya sudah tidak mau digelari singa Ahlus Sunnah. Kalau singa ngaum-ngaum terus. Cukup katakan Ar-Razi Al-Fakir. Orang hina yang ingin mengkhidmahkan dirinya untuk Ahlus Sunnah. Udah gak mau jidal-jidal lagi kecuali dipancing ya. Kalau terpancing juga. Kalau nggak terpancing juga aman-aman aja tuh dunia ya. Seumur-umur dakwah sesekali aja terpancing. Karena dia merendahkan Rasulullah, saya baru naik suaranya. Kalau Ar-Razi direndahkan, saya terima. Coba antum melihat. Kalau yang melihat perjalanan dakwah saya dihina, saya diam aja. Sekali aja marah ya. Itu pun marahnya pakai bahasa kiasan. Gak ada. Saya lagi belajar mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Mungkin Ar-Razi belum berhasil dulu. Semoga ke depan lebih berhasil lagi. Semoga yang hadir juga berhasil. Amin. Kalau begitu ntar mungkin tengkar gak sama bininya sama lakinya? Gak mungkin kalau Nur Muhammad sudah berdiri di dalam kolbu. Gak mungkin. Ngalah paling. Ngalah aja. Karena orang ngalah itu Nur Muhammadnya terang. Nur Muhammadnya terang. Siapa yang ngajarin ngalah? Nabi Muhammad SAW. Ngalah untuk menang. Karena orang yang ngalah itu kekuatannya banyak. Orang yang suka marah-marah, energinya habis sebelum saatnya berjuang. Imam Mahdinya belum nongol kok. Ya, antum udah pengen perang aja ya. Tenang ya. Kita ini nggak ada yang takut jihad. Kita ini semua ingin jihad mati fisabilillah. Kalau ada perang fisabilillah hari ini saya yang paling pertama maju insya Allah. Tapi yang sesuai dengan hukum syariat. Bukan hukum syahwat. Pengen menikahi 72 bidadari. Itu hukum syahwat namanya. Kita percaya hadis itu. Tapi bukan begitu caranya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tadi lagi bahas apa? Yang bahasa Sunda tadi apa? Sing waras. Nu tager
Ngeleh, ya bisa juga kan. Nabi Muhammad, lihat makom Sayyidina Jibril. Coba ini bisik-bisik kita sesama manusia. Ternyata malaikat itu suka emosi. Tuh, enggak, semoga mereka enggak denger ya. Itu buktinya dalil kuat bahwa malaikat itu emosi. Lebih penyabar siapa? Tubuhnya tidak sebesar malaikat. Tubuhnya tubuh Sayyidina Muhammad, anak Abdullah. Tapi nur di dalamnya itu yang disebut Muhammad Nurullah. Maka Muhammad, kajian Nur Muhammad yang dulu dibahas orang, Nur Muhammad sebelum ada alam ini. Itulah yang kemudian Allah kasih wadah bernama Muhammad bin Abdullah. Enggak boleh dibeda-bedakan sosok ini, dua-duanya sama. Udah mulai sadar makom Nabi Muhammad? Coba yang jadi khalifah malaikat Jibril. Bentar-bentar bom bumi ya. Ya, jadi bumi ini akan hancur bukan karena dijaga, tapi karena malaikat ngamuk-ngamuk mulu. Sorry nih malaikat Jibril ya. Ini kita lagi muji Nabi kita. Ya, Nabi ente juga Jibril. Kan rahmatil alamin, rahmat bagi semua. Di situ Jibril juga belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Jibril setelah itu tidak pernah lagi menawarkan kemarahan. Sampai akhir zaman Imam Mahdi turun. Baru dia turun lagi menawarkan itu. Tapi malaikat Jibril setiap bulan, bahkan mungkin setiap tahun turun. Tanazzalul malaikati warruh. Lain dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah jika mereka punya anak, anaknya pasti kafir. Nabi Muhammad ngomong apa? Ya Allah, mereka tidak ngerti aku. Semoga keturunannya mengerti siapa aku. Sehingga beriman kepadaku. Beda? Umur Nabi Muhammad hanya 63. Umur Nabi Nuh 950 tahun. Maka umur 60 itu sama dengan 1000 tahun. Bayangkan jika umur Nabi Muhammad 1000 tahun. Mungkin dakwah ke planet Mars kali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu Nabi kita. Maka siapapun yang cinta kepadanya, ambil akhlak ini yang disebut tadi uswatun. Antum mungkin gak sanggup ngambil sholatnya, udah ambil uswatun hasanahnya. Dia sebagai Rasulullah, orang yang berakhlak. Berarti Nabi Nuh ini ditulis di Quran seorang nabi. Nabi gak berdosa, benar gak? Dan Nabi gak salah. Dan ditulis dalam surat Nuh bahwa beliau mendoakan umatnya. Berarti itu boleh toh? Boleh gak tuh? Boleh, kan ada di Quran. Ada di Quran bahwa Nabi melakukannya. Mungkinkah Nabi melakukan sesuatu yang tidak boleh? Mungkin gak? Gak mungkin, berarti itu boleh dan itu normal. Kalau udah kesel, keluarlah kutuk-kutuk sumpah serapah. Ada seorang wali, makan di rumah makan, diejek sama yang punya. Kesel dia, sial kalian, kebakar itu rumah makan. Tapi si wali nyesel kemudian. Ya Allah, kenapa aku berbicara seperti itu? Itu baru Nur Muhammad ada dalam kolbunya. Tes-tes keramat namanya itu. Ya. Tapi kalau antum yang ngomong kayaknya gak laku deh. Kita gak dihargai dikit, tersinggung. Ar-Razi masih begitu Pak. Maka saya malu. Saya ulang-ulang cerita ini supaya ini menjadi akhlak kita semua. Apalagi yang berbicara ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan, ya Allah, mereka tidak ngerti siapa aku. Berarti Nabi Muhammad itu tidak pernah menempati, menghukumi orang seperti dirinya. Nabi selalu membawakan perasaan dirinya ke orang lain. Oh, itu yang dia rasakannya. Kita enggak ya. Wajar kita bukan Nabi Muhammad ya. Sallallahu alaihi
wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam cinta kepada Rasulullah ada uswatun hasanah. Ada contoh yang baik, contoh yang indah. Itu contoh yang indah Bapak Ibu. Pernah dengar Nabi ngambek sama istrinya? Akang pernah ngambek sama istri gak? Ngamuk. Jujur. Bagus jujur. Daripada yang gak jujur, kayak soleh gitu, kayak tegar padahal dalamnya kerupuk. Nabi Muhammad itu gak pernah marah sama istrinya. Kalaupun marah, beliau menghabiskan hal marahnya keluar. Gimana cara beliau marah? Semua istrinya nuntut. Istrinya bukan satu, istrinya banyak. Satu istri nuntut udah pusing kita Pak. Gimana 2 istri, 3 istri. Rasulullah istrinya 13. Meninggal, cerai 2. Lalu meninggal 2 orang, sisa 9. Semuanya nuntut. Nuntut hari lebih, jam lebih, perhatian lebih, fasilitas lebih. Wajar dong? Wajar. Bahkan istri-istri Nabi itu ada partai-partainya. Ada partai Aisyah, ada partai Ummu Salamah. Ada partainya. Seru Pak denger kisah Nabi itu. Tapi Nabi saya nggak temukan satu riwayat pun beliau merhadik istrinya. Nggak pernah. Coba antum yang pernah menghardik istri. Apalagi mukulin istri. Kayak berita kemarin-kemarin itu ya. Ngeri itu ya. Yang suka mukul itu siapa sih? Walaupun di Quran ada. Kalau perempuan bermasalah nusyus. Itu ada kalimat wadribu. Tapi wadribu di situ. Ghairu mubrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Berarti pukulan apa dong? Cubit yang bikin tambah kangen. Yang jomblo gak paham. Cepetan makanya. Jangan jomblo mulu. Antum gak sempurna ikut Nabi kalau jomblo ya. Nabi ketika semua istrinya nuntut begitu. Ditambah 2. Sayyidatuna Aisyah. Paling tinggi cemburunya. Dan yang kedua, Hafsah. Wajar. Bapaknya Sayyidatuna Aisyah siapa? Abu Bakar. Bapaknya Hafsah siapa? Umar. Wajar dong. Jawara semua tuh. Berkelas. Saya nggak bisa pikirkan tuh gimana posisi mereka. Tiba-tiba Nabi kemudian agak kesel, tapi keselnya Nabi nggak kayak kita. Kalau mungkin masih ada yang banting-banting kepala, plong gitu. Nggak mau nyakitin bini, nyakitin kepala. Konyol ente, kepala dibentur-benturin ya. Ada juga yang pintu hancur. Ada yang piring. Wajar, itu normal. Tapi ini bukan pembenaran loh ya. Ini bukan pembenaran. Kan kita lagi baca ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Gimana cara Nabi ngambek? Antum kalau lagi marah, jangan sekamar dulu. Pindah kamar. Jangan jawab kata-kata orang lagi marah. Diam aja. Kalau nggak bisa meluk dia, nyium dia udah. Ya, pindah kamar. Jangan usir dia, orang lagi marah. Ya, kita yang keluar. Kalau kita nggak bisa menenangkan, kita yang keluar. Nabi sudah nggak bisa pindah kamar, maka Nabi pindah rumah. Disebut ila, beliau kemudian bersumpah, ya sudah, saya nggak akan datang kepada kalian sebulan lamanya. Tuh sebulan namanya ila. Ntar jangan dicobain kan. Ya, itu Nabi. Ya. Kalau antum kata istri ntar gue cari yang baru aja deh.
Gak bisa juga ya, sok laku ya. Taib. Itu Rasulullah SAW. Walaupun di Quran ada perintah boleh wadribu, boleh kamu mukul walaupun tidak menyakitkan. Tidak ada tuh kita dapetin istri Nabi dipukul tuh nggak ada. Nggak ada. Sama sekali. Nah ini cara kita berumah tangga ya. Saya pun lagi belajar Pak. Ya yang para kiai yang lebih tua lebih paham lah ya. Bahwa ustadz juga manusia ya Pak Kiai. Bisa marah kan? Bisa ngambek? Bisa. Ya. Piring bisa pecah gak? Bisa. Bisa semua. Tapi kalau Rasulullah tidak pernah piring pecah di tangannya, yang ada pecah di tangan istrinya. Satu kali lagi taklim. Sahabat-sahabat ya. Tahu-tahu ini di rumah Sayyidatuna Aisyah, di majelis di dekat rumah Aisyah. Tiba-tiba ada kiriman dari Ummu Salamah. Itu ketua geng, tapi seberang. Beda partai dengan Sayyidatuna Aisyah. Apa yang terjadi? Sayyidatuna Aisyah pegang tapi pura-pura jatuh. Pecah Pak. Jadi Nabi gak pernah mecahin. Yang mecahin siapa? Ini bukan pembenaran loh Bu ya, untuk mecahin piring. Saya ingin mengikuti Aisyah, ingin memecahkan piring gitu ya. Tunggu dulu. Sayyidatuna Aisyah tapi panggil. Wahai istriku Humairah. Ya. Ini hukum fikih. Kamu rusak barang orang, kamu ganti. Sayyidatuna Aisyah kemudian ganti. Ketika itu pecah, apa kata Nabi? Gharat ummukum. Ibunda kalian sedang cemburu. Tuh, Nabi gak marah Pak. Nabi gak ngomong kayak orang Rafidah, kelompok Rafidah ngomong. Apa-apa nih Aisyah? Masa memecahkan piring depan Rasulullah? Laknat terhadap Aisyah. Mereka ngomong begitu. Saya dengar sendiri Pak, mereka ngomong begitu. Kita gak begitu memahaminya. Kayak dia gak punya bini aja ya. Kayak dia gak pernah ketengkar sama bininya. Mungkin dia punya istri tapi gak pernah kejadian ini. Apa kata Nabi? Gharat ummukum. Ibunda kalian sedang cemburu. Nabi gak bawain, aku lo Rasul, kok kamu gak ngargain aku, malu-maluin aja, gak gitu. Kalau kita gitu ya, Neng pulang, gitu ya. Di rumah kita kata-katain, kamu gak menghargai aku malu di depan. Udah lanjut deh ya, ronde berikutnya. Bapak Ibu yang bukan Allah, Rasulullah gak begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terakhir, ini untuk berjamaah. Kalau tadi kan rumah tangga ya, ini untuk berjamaah. Ini paling penting. Nabi Muhammad SAW pernah beliau masuk masjid. Ketika masuk masjid, Nabi Muhammad SAW memulai dengan membaca doa. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Pintu rahmatmu. Sumbernya rahmat siapa? Di bumi. Walaqad ya, wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Kami utus engkau Muhammad tidak lain tidak bukan kecuali rahmat. Jadi kalau kita doa masuk masjid, ya Allah bukakan pintu rahmatmu, itu rahmat siapa? Rahmah Muhammadiyah. Rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kita menambahkan dengan hadis yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina. Dan ada satu lagi, abwab. Apa arti abwab? Pintu-pintu, bukan satu pintu. Apa arti rahmat? Kasih sayang. Masuk masjid, masuklah dengan kasih sayang. Tapi hari ini cuma karena masalah kunut, kaki jingkrang, gak jingkrang, jenggot gak jenggot, maulid gak maulid.
orang hari ini bertengkar di masjid. Saya pastikan ente masuk masjid nggak baca doa ini dengan kolbu, cuma baca dengan lisan. Mau aswaja nggak aswaja sama. Kalau antum tengkar di masjid, berarti baca doanya nggak dengan kolbu. Kita benar nih merasa benar maulid. Kita nggak boleh merasa paling benar lalu hina mereka, nggak boleh juga. Ya. Aneh kasih dalil antum, tapi jangan dalil ini untuk berbangga-bangga. Jangan kemudian gini, wah ini dalil buat debat sama temen aneh yang baru hijrah nih. Gitu ya, kalau ngaji niatnya begitu mulu ya. Menit kesekian, ditandain tuh. Menit kesekian, dalil maulid. Bahan debat. Itu masa lalu saya Pak. Jangan begitu kalau ngaji. Ya. Jangan cari dalil untuk debat. Kata Nabi SAW, hadis Imam Hakim ada juga di Tirmizi dengan yang semakna. Man talabal ilma. Siapa yang mencari ilmu. Untuk apa? Untuk mencari ghardan min agradid dunya. Mencari kepentingan dunia. Atau liubahi bihil ulama. Ya, untuk mendebat ulama. Berbangga-bangga kepada ulama, yubahi, berbangga-bangga di depan ustadz seberang, atau yujadil bihi sufaha, mendebat orang bodoh. Tuh Nabi sudah prediksi bahwa nanti akan ada orang ngaji untuk dua hal ini, berbangga-bangga. Maka sekarang banyak channel berbangga-bangga dengan dalil. Banyak majelis hari ini berbangga-bangga dengan dalil dan berbangga-bangga mendebat orang bodoh. Orang baru hijrah, bukan kiai, bukan santri. Antum debat, level gak? Jangan gak usah debat, yang begitu gak penting. Kata Nabi, orang yang begini, 3 karakter ini. Lam yashum raihatal jannah. Gak mencium bau surga. Sedangkan bau surga itu dapat dicium 500 tahun perjalanan. Dan bau itu sebenarnya keharuman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bidadari meludah ke bumi. Itu bumi sepenuhnya dipenuhi oleh keharuman yang luar biasa. Ternyata urat-uratnya bidadari bertuliskan Muhammad, Ahmad, Mahmud. Maka keringatnya bidadari itu keringat isim Muhammad. Bayangkan kalau di kolbu kita ada nama Nabi Muhammad. Maka kata-kata yang keluar pasti harum, indah. Jadi kenapa ada dai, ustadz, kalau ngajar kok kasar? Mungkin nama Allah belum bertahta dalam kolbu. Nur Muhammad belum bersinar di dalam dirinya. Kita doakan semoga Allah tanamkan nur itu dalam dirinya dan diri kita semua. Amin. Banyak-banyak sholawat ya. Di majelis, di masjid, banyakin sholawat. Cuma itu obatnya. Jadi kalau ada orang ajak debat, kita sholawat aja. Orang debat, kita sholawat. Menangan mana Pak? Sholawat. Ya, dia ngomong sendiri apa tuh? Ya. Gelo. Antum walaupun benar gak usah debat. Tapi kalau ada orang cari-cari lawan sama kita layani. Dengan sholawat. Atas nama Rasulullah SAW. Kalau dia menghina Rasulullah baru kita balas. Kalau enggak perlu kita layani. Kalaupun itu bermanfaat. Nah, jadi masuk masjid, apa bacaannya? Allah maftahli abu. Yang kita iktikadkan apa? Pintu-pintu rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat. Baca sholawat. Tapi aneh nih kawan. Bisnis bisa bareng, masuk masjid tengkar mulu. Ya kan? Kok bisa? Karena masuk masjid tidak pakai abwaba rahmatik, tidak bersolawat. Masuk masjid pakai ini, biar masuk masjid nggak bawa karakter hewan. Biar masuk masjid tidak bawa karakter-karakter hewan buas. Yang suka marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau yang riya kelihatannya kayak monyet Pak. Ini kalau Allah buka mata kolbu kita bahwa untungnya mata kolbu itu nggak selalu dibuka. Kalau dibuka ada orang sholat tapi kayak monyet.
Karena dia lagi cari perhatian makhluk. Dia lupa bahwa dia sedang diperhatikan Khalik. Allah dekat atau jauh? Terus ngapain nyari-nyari? Maka Allah di sini, Allah di Mekah sama enggak? Allah malam nanti dengan Allah malam nanti di Mekah sama enggak? Jadi untuk khusyuk harus ke Mekah? Enggak, belajar khusyuk di sini, belajar adab di sini sehingga ketika di Mekah lebih khusyuk lagi. Jangan cari khusyuk di sana. Sayyidina Abdullah bin Umar tidak pernah berani tinggal di tanah haram. Teman kita, untung saya bukan orang travel. Untung juga bukan ustadz yang berkhidmat untuk jasa haji dan umroh. Kalau iya, itu saya suruh pulang itu jamaahnya. Untung kita cuma ngikut pura-pura. Saya nyamar jadi jamaah waktu itu pakai baju kaos gitu. Itu ada ibu-ibu, bapak-bapak, udah dapat hotel bagus. Itu tanah haram, di depan pintu Masjidil Haram. Cuma sekitar 100 meter. Tapi memang bukan yang jam besar bid'ah itu. Dulu kan nggak ada itu. Dia dulu di hotel yang di zamannya hotel VVIP. Masih protes karena ada jalan dikit. Ngamuk-ngamuk. Kita mikir ya Allah. Ini orang gak tahu dia lagi di tanah apa. Dan benar. Pasangannya sudah bolak-balik umroh, udah bolak-balik, menikmati. Dia ngerokok aja depan hotel. Kita nggak mengharamkan rokok, Pak. Cuma nggak manfaat begitu. Dia sudah dapat, terus ngamuk-ngamuk. Antum kalau mau ngamuk di pesawat, terjun langsung. Jangan kalau sudah turun. Kata Abdullah bin Umar ketika ditanya, wahai Tuan Abdullah bin Umar, kenapa engkau ini orang paling ngerti agama, wali Allah, sahabat Rasulullah, dijamin masuk surga. Kenapa engkau nggak tinggal di haram? Itu perbatasan haram itu Ji'ranah, Masjid Sayyidatuna Aisyah di belakangnya. Maka dicari sekitar 1 kilo di belakang itu, dia buatlah kemah-kemah kecil. Lebih mulia kita atau Abdullah bin Umar? Dia nggak tinggal di hotel, Pak. Aneh nggak nyuruh antum bawa? Bukan, nggak. Ini lo lihat. Kita nggak nyuruh antum bawa kemah, enggak, backpacker enggak. Kalau sudah di sana, udah jaga lisan, jaga kolbu, jaga lisan, jaga kolbu. Itu tanah haram dihitung masjid semua. Tanah haram dihitung masjid semua itu. Untuk umat Nabi Muhammad, kalau Nabi semua hamparan muka bumi itu masjid. Wa ju'ilat liyal ard masajidah. Semua hamparan bumi itu masjid. Maka Nabi kemanapun sebenarnya dipandang Allah sujud. Zahirnya jalan, tapi batinnya sujud. Ini yang disebut simahum fi wujuhim. Itu Nabi Muhammad sendiri. Bekas sujudnya walaupun belum berdiri kelihatannya sujud. Akhlaknya akhlak orang sujud. Orang sujud kepala di bawah atau di atas? Dongak begini atau ke bawah? Ke bawah. Rasulullah walaupun beliau seorang nabi yang dikenal di langit, dikenal di bumi, pintu sorga ada di tangan di jari-jarinya. Itu tangan Nabi itu kayak kita mau masuk kantor apa namanya? Sidik jari, apalagi? Sidik jari bahasa sini ya. Fingerprint ya. Ya itu Nabi begini aja Pak, kebuka langsung. Saya nggak ngerti dulu makna kata Rasulullah, biadi di tanganku ada kunci surga. Tidak ada riwayatnya Nabi bawa kunci kemana-mana tuh nggak ada. Pak Kiai, pernah dapat nggak riwayat Nabi bawa kunci gembok gede kemana-mana? Pernah bawa nggak? Pernah lihat nggak? Kalau ada, saya beli kitabnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Terus maksud beliau ngomong begitu apa? Sekarang di akhir zaman kita faham. Jika masuk kantor dan sidik jari kita nggak ada di sana, berarti sidik jari itu kode Pak. Huruf-huruf itu. Ada huruf di kode jari, hati-hati. Maka Rasulullah itu namanya dirinya, itulah password masuk surga.
Supaya bumi ini menjadi surga. Keluar rumah, masuk rumah, baca nama Nabi Muhammad SAW. Salami Nabi Muhammad SAW. Wa ju'ilat li, bukan lakum. Dijadikan bagiku, itu nubuat. Itu bagi kita masjid itu, ya masjid yang kita bangun sekarang. Dan yang haram, tanah haram itu cuma Mekah dan Madinah. Lalu Al-Quds. Sedangkan bagi Nabi semuanya. Beda, itu beda nubuat dengan risalah. Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir lebih panjang banget ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu, Abdullah bin Umar faham. Apa kata beliau? Aku tidak berani tinggal di tanah haram. Karena di sana dosa yang kecil dipandangnya besar. Adab yang kurang itu dianggap dosa, Pak. Hati-hati. Maka saya nggak berani juga sering-sering umroh. Nggak berani juga sering-sering umroh. Kalau hari normal biasanya sekali setahun. Takut su'ul adab. Tapi saya nggak ngelarang loh ya. Ada orang menawarkan membuat usaha haji umroh, silakan. Niatnya satu, khidmat untuk tamu-tamu Ar-Rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi habis ini nggak usah diajak saya, nggak usah. Takut nanti antum kecewa, aneh nggak mau. Nabi Muhammad SAW mengajarkan begitu. Abdullah bin Umar apa katanya? Aku tidak berani tinggal di tanah haram. Jadi siapa yang nanti masuk masjid kita di mana nih? Belakang. Jangan berpikir buruk terhadap makhluk Allah di situ. Masih ingat tadi yang di depan saya ngomong, angin datang menimpa para sahabat, lalu sahabat mengatakan, angin sial. Apa kata Nabi? Jangan laknat, jangan sial-sialkan angin, karena dia diperintah. Itu angin Nabi hargai. Bagaimana kalau orang lain? Beda faham sama kita. Yang penting masjid jangan dikuasai aja Pak sama mereka ya. Ngalah. Silakan soft, langsung di belakang imam ente boleh, ya kan? Biasanya kan di belakang imam langsung tuh ya. Langsung tuh melangkahi. Ya, kayaknya pengalaman nih. Pengalaman dilangkahi. Ya. Padahal yang di belakang imam itu kata Nabi, liyaliyani ulul ahlam. Ahlam. Di belakangku orang yang sudah sampai, yang sudah cukup syarat-syaratnya. Siapa? Atau ulin nuha, begitu di hadisnya. Orang yang fahamnya cukup. Faqih fiddin. Itu yang belakang imam tuh. Saya kan pengen dapat pahala gede Ustaz. Pahala gede itu antum mau di sudut sono, di sudut sono sama. Sahabat Nabi tidak ada yang berani duduk 4 bagian. Yang ada soft di depan itu nggak ada yang berani duduk di situ. Kecuali cuma Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, nggak ada yang satu pun. Ini ujuk-ujuk, blok. Ngelangkahin lagi hari Jumat. Udah telat, Masya Allah. Kita nggak boleh marah Pak. Nggak boleh seuzon juga. Cukup katakan sepertinya gairahnya lagi tinggi. Ya, sepertinya lagi jos. Ya, mungkin dia habis minum apa? Kita bawa santai aja. Saya kalau ngeliat begitu, aneh mau tanya nih Pak Kiai, senyum lagi khotbah boleh nggak? Kita pendengar, bukan khotib, boleh nggak? Boleh ya. Ini konfirmasi. Sering melihat begitu, setiap kalau masuk masjid, kalau kita sedapatnya, terus tiba-tiba dong, saya mau ketawa Pak, tapi nggak boleh kan ketawa lagi khotbah, senyum aja. Makanya biasanya pakai gini, nutup. Itu bukan lagi zikir, bukan. Lagi senyum. Ternyata saya ingat masa lalu. Itu masa lalu dulu. Dulu saya begitu Pak. Nggak hafal Quran, hafalan baru dikit. Ya, baru 3 juz depan, 3 juz belakang udah berani. Ya, tahu-tahu imamnya baca surat Al-Kahf. Ampun. Nggak bisa nonjolin. Berharap dan berdoa. Semoga imam salah.
supaya nanti saya membenarkan dari belakang. Suuzon lagi deh. Itu dulu aneh begitu, nggak tahu kalau antum ya. Padahal imam cuma lagi sendawa, tadi makan duren. Iya kena budu ya, sama kawan dibantu. Iya kena budu ya nasta'in. Sejak kapan imam lupa baca iya kena budu ya nasta'in? Itu pengalaman saya Pak. Antum jangan lakukan itu ya. Cukup aneh yang buat bikin malu begitu ya. Jamaah, para masyaikh, para kiai. Semoga malam ini kita bisa membedakan mana Rasulullah, mana Nabi Allah. Itu ayat belum selesai. Tapi udah dulu ya. Udah jam berapa nih? 10:30. Aneh kebut deh 5 menit. 5 menit ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Dalam hati saya berpikir bertahun-tahun. Ya Allah, kenapa disebutkan bagi siapa yang yarju, mengharapkan Allah? Kan udah cukup. Lalu kenapa ditambah wal yaumil akhir? Dan hari akhir, wal yaumal akhir. Kenapa ditambah? Ternyata ada rahasianya. Ada yang pernah kesandung hukum, terus jaksa ngomong gini, besok kamu akan diperiksa, kamu akan diadili. Ketakutan gak? Nah inilah kenapa ada wal yaumal akhir. Liman kana yarju, berharap kepada Allah. Ini disebut dengan jamalullah, keindahan rahmat Allah. Wal yaumal akhir jalalullah, ketegasan Allah, ancaman-ancaman Allah. Ketika disebut yarjullah, muncul harap kepada rahmatnya. Ketika disebut wal yaumal akhir, ada muncul rasa takut terhadap siksanya. Takut diperiksa aja takut. Ada yang pernah ditahan di imigrasi? Ada? Saya pernah Pak, ditahan di imigrasi Israel. Suwe itu orang Israel. Ya tapi kita gak boleh benci sama orang Israel. Kan Israel nama Nabi Yakub. Tapi itu benar-benar kesel itu. Saya gak mau lagi balik ke sono kecuali zaman Imam Mahdi aja ntar ya. Mau Bapak bayar saya 2M saya gak mau. Ya, gak mau saya. Ya, saya gak marah Pak. Ya, gaya benar mereka. Kita cuma terlambat ngeluarin aja. Langsung, kamu sini. Gak membuka bagian lembaran yang harus kita buka. Itu langsung, gaya perempuan lagi. Coba kalau laki-laki, tambah takut kita. Ditahan. Adalah berapa menit. Teman saya hampir buang air kecil berdiri Pak. Ustadz padahal. Jadi Ustadz. Baru di imigrasi dunia yang dipunyai Israel. Ketakutan. Nanti di alam barzakh ada imigrasi mungkar dan nakir. Antum ditanya lama di sana. Tapi ada nggak yang masuk bandara langsung dijemput nggak diperiksa, ada nggak? Dijemput siapa? Dijemput polisi apa dijemput siapa nih? Patwal, pernah nggak begitu? Wah, kok bisa begitu? Karena kita tamu orang yang jemput. Karena nama kita harum di kalangan orang yang jemput. Coba, antum gimana? Mau harum nggak namanya di sono? Harum, benar. Ya, maka kalau tawasul tuh ada tawasul Fatihah untuk para malaikat. Fatihain malaikat. Fatihain ahli kubur. Sehingga nama antum masyhur, viral di kubur. Jangan viral di Facebook, sama YouTube. Gak tembus ke alam sono gak tembus. Ya, jadi kalau lewat kubur, baca assalamualaikum ya ahlal kubur. Bacain Fatihah. Itu Fatihah antum kan lewat. Kelihatan sama malaikat mungkar nakir siapa yang baca. Nanti dia lihat, terkenal tuh namanya, si Anu. Ya. Nanti kalau kita masuk, dia lihat, wah ini orang kaya Al-Fatihah masuk. Hormat Pak, insya Allah malaikat mungkar nakir. Dihormati antum nanti. Tapi kalau di kolbu ada nur Nabi Muhammad SAW.
langsung disambut baginda Rasulullah SAW. Mungkar Nakir gak berani nanya. Kan Mungkar Nakir mau nanya, siapa Robmu? Terus tunjukin foto kan, bukan foto, wajah. Ini wajah siapa? Lah ini di samping gua ya kan. Gak berani Mungkar Nakir. Sudah bersama Rasulullah, gak ada yang berani nanya. Kalau sudah dijemput jalur VIP, tamu negara, ada imigrasi yang nanya? Gak ada. Mau begitu nanti di akhirat? Nama Rasulullah harus diukir dalam kolbu. Nama Allah harus bercahaya di kolbu. Itulah yang kita sebut nur Nabi Muhammad SAW. Dan bukti indikator suksesnya uswatun hasanah. Pasti uswatun hasanah. Penutup ayat. Wa zakarallaha, bahwa uswatun hasanah hanya ada bagi orang yang harap kepada rahmat Allah, takut kepada hukum Allah, dan banyak berzikrullah. Kata Imam Qadiyat, wa rafa'na laka dzikrak, ja'ala dzikraka min dzikrillah. Allah jadikan menyebut namamu hai Muhammad bagian dari menyebut nama Allah. Maka bersolawat dapat dua, zikrullah, zikru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum zikrullah enggak nyebut nama Nabi Muhammad, namanya kurang ajar. Karena kita tahu nama Allah hanya lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila sadatina as-sahabah. Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. وساداتنا الصحابة المبشرين بالجنة وجميع أهل البدر وجميع من بايع تحت شجرة الرضوان وجميع الصحابة المبشرين بالجنة ومن ورثهم من التابعين وأتباع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم صل على عبدك الرحمن نبينا محمد. اللهم ya Allah, sampaikan salawat kami, cinta kami dengan rahmat-Mu tentunya ya Allah kepada hamba-Mu yang paling penyayang, hamba-Mu yang paling lembut hatinya. Allahumma ya Allah, balligh salamana ilaihi. Allahumma ya Allah, sampaikanlah salam kami dari kolbu kami kepada kolbunya yang bercahaya, dari jiwa kami yang bernoda kepada jiwa yang penuh dengan kemuliaan, dari lisan kami yang banyak dosa kepada lisannya yang bersih dan bersahaja. Allahumma ya Allah, isfa' lana واشفع للحاضرين والحاضرات واشفع لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا واشفع للأمة جميعا. اللهم ya Allah, syafaatilah, berkahilah, bantulah, tolonglah siapapun yang hadir malam ini di dunia dengan husnul khatimah, hidup penuh berkah, penuh cahaya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah. Dan jika kami masuk dalam kubur, kami disambut oleh beliau ya Allah, sehingga kami terbebas dari fitnah kubur ya Allah. Jika kami Engkau bangunkan di padang mahsyar ya Allah, bangkitkan kami, kami ada di belakang safnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, qulubuna ya Rabb fihi dhanbun wa zulmatun wa ghaflatun wa kibrun wa hasadun wa jami'ud dhunub. Ya Allah, di kalbu kami ada semua kotoran, semua kegelapan, semua kesombongan, ria, iri, dengki yang menodai kalbu kami ya Allah. Maka berkah nama Nabi-Mu ya Allah, bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cahayailah kalbu kami ya Allah, cahayailah jiwa kami ya Allah, pikiran kami ya Allah,
tubuh kami mengikuti sunnahnya ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, kami tidak tahu malam ini, pagi nanti, esok hari hati kami condong kemana ya Allah. Fasarrif qulubana ya Rabb, maka condongkan hati kami hanya kepada Engkau dan Rasul-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, imla' qulubana bil yaqin. Allahumma ya Allah, penuhi kalbu kami dengan yakin. Allahumma ya Allah, rahmati umat Nabi Muhammad. Ya Allah, bantulah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tolonglah umat Nabi Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad SAW. Lapangkanlah urusan mereka, mudahkan semua masalah mereka. Allahumma ya Allah, hassin akhlaqana bi akhlaqi Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, terakhir kami memohon ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad SAW, indahkan akhlak kami, cahayai kalbu kami, terangi wajah kami dengan nur Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Warhamna warhamil mu'minin wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.